wala tu'asir, tambihir rabbi yasir wala tu'asir, rabbi yasir wala tu'asir. Pertemuan minggu yang lalu tentang Ibnu Khaldun, kita membahas tentang dinamika sosial. Bagaimana pengaruh kekuasaan sosial terhadap lapisan masyarakat. Insyaallah untuk minggu ini, tema yang akan kita ambil, teori-teori yang kita ambil dari Ibnu Khaldun berkaitan dengan keilmuan. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah bahwa ilmu mengajar profesi guru agama ataupun guru umum, itu adalah bagian daripada kedisiplinan ataupun kepakaran. Maka skill, mengajar itu adalah skill. Maka karena mengajar itu adalah skill, maka dia layak dihargai dengan ujrah. Maka tidak aib kalau seorang tungku, seorang guru agama, siapapun dia, membuat ujrah, membuat tarif, itu bukan hal yang aib. Cuman karena pada dasarnya sejarah Islam itu tersebar lewat bukan ulama, tapi yang memahami agama. Kan dulu kan lewat perdagangan. Baloghuni walau ayah. Sampaikan ajaranku walaupun satu ayat. Jadi dulu bukan skill, siapapun yang mengetahui kebaikan, maka dia punya tanggung jawab untuk mengajak orang itu kepada kebaikan. Tapi ini mengajar ilmu, skill. Oke? Maka kita akan membahas hari ini bahwa mengajar ilmu itu bagian daripada skill. Maka karena mengajar ilmu bagian daripada skill, pertanyaannya, mengajar hari ini apakah bagian daripada skill, terutama di daerah? Wadzalika annal hidqa fil ilmi wa tafannuna fihi wal istila' alaihi innama huwa bihusulil malakatin fil ihatati bimabaidihi wa qawaidihi wal wukufi ala masailihi wastinbati furu'ihi min usulihi. Bahwa sungguh kemahiran, kepakaran dalam suatu ilmu dan kesempurnaan dalam suatu ilmu. Tafannun itu tidak selalu maknanya bermacam ragam ya. Tafannun itu itqan, menguasai juga. Menguasai dalam satu ilmu. Ataupun sempurna dalam ilmu. Wal istilah itu menguasai di atas ilmu. Hanya saja semua itu, mahir kita dalam ilmu, menguasai kita dalam suatu ilmu, itu hanya saya dengan cara menghasilkan malakah. Hakikat ilmu adalah malakah disampaikan oleh para ulama. Makna ilmu itu ada 3. Ada makna masail, ada makna idrakul masail, ada makna malakah. Kita mengatakan ilmu nahwu, ilmu fikih, ilmu matematika, ilmu saraf. Maknanya apa? Masail nahwu, masail fikih. Saat dibaca oleh manusia, dipahami oleh manusia, maknanya apa? Seseorang mempelajari fikih, maknanya apa? Idrakul masail. Orang itu memahami fikih. Saat seseorang telah menguasai fikih, maka dia maknanya apa? Dia telah memiliki malakah. Fikih sudah menjiwai dalam dirinya. Hakikat ilmu malakah, bukan masail, idrak masail. Sedangkan uruf di Aceh, alimnya seseorang adalah memahami kitab. Maka itu ilmu dengan makna majaz, bukan dengan makna hakikat. Maka tengok tunggu majaz, kan tunggu hakikat. Malim majaz, kan malim hakikat. Nah, malakah itu bagaimana? Fil ihatati, dalam mencakupi bimabadihi, dengan prinsip-prinsip ilmu. Yang kedua, kaedah-kaedah ilmu. Yang ketiga, wal wukuf, menguasai terhadap masail ilmu. Yang keempat, mampu mengeluarkan furuk-furuknya daripada usulnya. Jadi menurut Ibnu Khaldun, makna kapan kita baru dikatakan menguasai satu ilmu? Pertama, prinsip ilmu itu kita harus menguasai dulu, dasar-dasarnya. Misalnya kalau dalam mantik, kuliatul khams, dalalah, mabadi tasawur lah, mabadi tasdik lah. Kalau bicara nahwu, kita mengetahui kalimat, isim, fi'il, huruf, tanda i'rab, mabadinya. Yang kedua, kaedah-kaedahnya. Misalnya fa'il marfu, misalnya dalam nahwu. Kaedah-kaedah fikih misalnya dalam usul. Taib. Kaedah yang ketiga, semua
persoalan yang dibahas dalam ilmu nahu dari awal hingga akhir kita memahami. Misalnya kita paham nahu, hanya sampai bab majrur, majzum. Begitu jamak taksir ataupun bagian-bagian akhir itu udah nggak kita pahami misalnya dalam alfiyah. Itu nggak menguasai nahu secara keseluruhan. Sebagian nahu mungkin. Yang keempat, mampu mengeluarkan furu' daripada usul. Ini yang berkaitan ilmu-ilmu usul ya. Misalnya kita mampu mengeluarkan fikih daripada, mampu kita jawab syubhat, persoalan-persoalan baru berdasarkan suatu ilmu, yakni ilmu kalam misalnya. Oke. Baik. Kalau kata Al-Farabi yang dikutip oleh Asy-Syatibi dalam Muwafaqat, kapan seorang itu dikatakan alim? Pertama, dia menguasai tema yang dibahas dalam satu ilmu. Yang kedua, dia menguasai dalil setiap persoalan-persoalan yang dibahas dalam ilmu. Karena ilmu yang masalah yang dibahas dalam ilmu itu masalah yang ada dalilnya. Mengetahui dalil. Yang ketiga, kita mampu membentengi ataupun mampu menjawab, menghadapi counter-counter terhadap dalil tersebut. Kalau kita sudah mampu di tahap itu, baru alim. Makanya ilmu, dalam setiap ilmu ada 3 kitab. Kitab dasar, kitab pertengahan, kitab tingkat muntahi. Tingkat dasar dibahas masail semua. Nggak ada dalil kan? Matan takrib ada dalil? Nggak ada. Masail semua. Setelah menguasai masail, baru masuk ke dalil. Oke. Kita di matan takrib misalnya kita tahu bahwa misalnya kayak masalah tadi. Perempuan yang ditalak wajib iddah. Dalilnya apa? Itu tahap kedua sebenarnya. Tahap yang ketiga, kritikan. Kita mampu memberi jawaban terhadap kritikan. Misalnya, alasannya untuk membebaskan, memastikan rahimnya seorang perempuan. Ini bagaimana dengan perempuan-perempuan yang tidak mungkin hamil? Kita jawablah dengan dalil yang lain. Menguasai itu baru dikatakan alim dalam ilmu fikih. Masalahnya kita mencampur aduk antara satu posisi dengan posisi yang lain. Dalil kita berikan di tahap masail. Dia pada dasarnya harus menguasai nahu dari awal hingga akhir. Kada yang pakan muno, pakan hamuno, pakan fa'il marfu. Dan kita buat branding itulah alim. Faham? 3 oleh banyak. Padahal banyak sekali gara-gara itu kita tidak menguasai satu ilmu. Padahal itu ada tahapnya. Bukan itu nggak bagus, tapi diawalkan padahal dia bukan di posisi awal, itu yang bermasalah. Tapi ya, misalnya kan ada guru menjelaskan mutamimah, masailnya mudah, terasa kayak kurang guru tersebut. Hana tahqiq kan, tapi nyuka pakeun hamuno lang kitabnya, muno pegang lang kitabnya yang hiayu gitu. Ya kan? Pulang hana tepi kitab lelom lamnyo. Rasa keren gitu. Itu padahal tahapan lanjutan, tahapan muntahi, perbandingan antara satu ibarat dengan ibarat yang lain. Bagaimana pertimbangan-pertimbangannya. Oke ya. Itu alim menurut Syatibi yang dikutip dari Al-Farabi, filsuf Farabi. Wa ma lam tahsul hadhil malakatu lam yakunil hitku fi dzalikal fannil mutanawwili hasilan. Selama tidak hasil malakah, selama kita tidak ada malakah, misalnya tidak adalah kecerdasan, kemahiran pada sedemikian ilmu yang mutanawil yang sedang diraih itu didapatkan. Siapapun dia, fakihkah, nahukah, mutakalimkah, kalau belum ada malakah ilmu pada dirinya, maka belum menguasai satu ilmu. Dia baru memahami ilmu. Makna malakah apa? Ada orang sebagian memahami makna malakah itu menghafal. Ada sebagian orang memahami makna malakah itu adalah memahami. Kan tadi kan udah saya sampaikan. Malakah bukanlah sekedar memahami. Nah, ke depan disampaikan. Ini penting. Wa hadhil malakatu hiya fi ghairil fahmi wal wa'i. Ini malakah. Malakah ini pada selain memahami dan kesadaran. Memahami satu perkara, menguasai satu perkara. Maka salah ada anggapan-anggapan dia jarang sekali didayah, tapi sekali balik dia juara satu. Karena dia punya pemahaman terhadap ibarat, tapi dia tidak menguasai. Dia jarang sekali baca kitab, tapi dia pintar baca kitab. Pintar baca kitab, memahami, karena dia sudah punya bekal bahasa Arab, bekal untuk menerjemahkan, mengartikan. Ya sudah.
Tapi menguasai, menjiwai itu tidak ada. Maka biar pegah le murungnya. Oh, tiga dah ulai koyan kau ada yang koyan. So tinya untuk ukur nak pegah le Ibnu Khaldun tema tersebut. Hadhil malakah hiya fi ghairil wa'i, fahmi wal wa'i, sadaran. Paham ya? Yani makna wa'i sadar kita, oh ini maknanya, oh ini penjelasannya. Bukan itu malakah. Itu salah satu tangga untuk menuju malakah. Li'anna najidu fahmal mas'alatil wahidati minal fannil wahidi wa wa'iha mushtarikan baina man syada fi dzalikal fan wa baina man huwa mubtadi'un fihi. Karena bahwa sungguh kita temukan memahami satu persoalan dalam satu ilmu dan memahaminya suatu ilmu itu sama-sama di antara orang-orang yang sudah menguasai pada sedemikian ilmu dan di antara orang-orang yang orang tersebut baru memulai dalam ilmu tersebut. Bicara memahami ya. Bicara memahami, anak kelas 1 sama anak kelas 6 sama-sama memahami. Yang dipahami oleh ulama kita juga faham, sekedar memahami. Tapi menguasai, menjiwai itu yang berbeda. Itu yang berbeda. Paham ya? Kenapa malaka itu bukan faham, bukan sekedar memahami. Kenapa? Karena kalau sekedar memahami maka tidak ada lagi perbedaan antara orang yang alim dengan orang yang tidak alim. Karena sekedar sama-sama memahami. Malah ada orang awam dia nggak baca kitab tapi paham. Karena dia ya sekedar paham. Paham? Misalnya ada penjelasan, nggak usah baca di kitab, kita jelaskan, semua orang paham. Di tahap itu semua orang setara, sekedar memahami. Wa bainal amil ladzi lam yuhassil ilma wa bainal alimin nihriri. Dan di antara orang awam yang tidak menghasilkan satu ilmu dan di antara orang yang alim lagi yang unggul. Karena kalau sekedar memahami satu masalah tidak ada beda antara orang awam dan daripada untuk memahami ya. Misalnya ada orang yang menjelaskan satu kaidah. Semua paham, awam dengan yang tidak awam sama-sama memahami. Apakah di situ malakah? Bukan. Wal malakatu disampaikan innama huwa lil alimi awisyadi fil fununi dunaman siwahuma. Malakah hanya saja untuk orang alim ataupun orang yang sudah menguasai dalam berbagai fan ilmu, bukan orang-orang selain keduanya. Jadi sekedar memahami, mengoleksi kitab, mengenal banyak para ulama. Ini untuk kawan-kawan yang di Kairo, yang banyak mengenal ulama, banyak mengenal kitab. Itu kelebihan ke luar negeri. Orang yang udah ke luar negeri, maka ulama banyak sekali yang kita kenal dan banyak sekali kitab yang kita ketahui. Dan kita banyak membaca penelitian orang terhadap kitab, bukan baca kitab. Paham? Saya membaca Ibnu Khaldun lewat siapa? Lewat orang yang telah meneliti Ibnu Khaldun. Saya membaca nggak Ibnu Khaldun? Enggak. Tapi saat saya mengungkapkan Ibnu Khaldun seolah-olah saya sudah membaca Ibnu Khaldun. Karena saya membaca ulasan daripada orang yang sudah membaca Ibnu Khaldun. Itu bagus nggak? Bagus, sekedar wawasan. Tapi dia tidak membaca langsung Ibnu Khaldun. Seperti orang-orang di kampus misalnya. Banyak orang bicara Ghazali. Tanya berapa kitab yang sudah kamu khatamkan Ghazali. Jarang sekali yang khatam beberapa kitab. Tapi bicara Ghazali seolah-olah udah dekat dengan Ghazali. Kenapa? Karena dia baca tulisan orang-orang yang menulis tentang Ghazali. Dia membaca tulisan tentang Ghazali, bukan baca Ghazali. Bedakan ya. Oke ya. Fadalla ala anna hadhil malakah ghairul fahmi wal wa'i. Ini penting nih. Ini penting ya. Maka maka menunjuki di atas bahwa sungguh malakah itu bukanlah paham, bukan sekedar memahami dan wa'i, kesadaran. Oke? Ingat ya, alim jangan lagi artikan juk kitab, juk baca kitab, juk surah kitab, beklian. Tapi itu tahapan untuk menuju alim. Wal malakatu kulluha jismaniyatun, dan malakah semuanya malakah itu berbentuk jisim. Yakni dia berada pada jisim, pada tubuh. Nanti ke depan. Sawa'un kana fil badani awid dimari. Baik adalah malakah itu pada badan ataupun pada otak. Malakah itu letaknya di mana? Misalnya ada orang yang pakar, misalnya Messi ataupun Ronaldo menguasai bola. Dia ada malakah, bola itu malakahnya di mana? Fil badan. Ada ilmu malakahnya di mana? Di mag. Jadi malakah itu ada kala di badan, ada kala di otak. Paham ya? Tergantung apa yang kita tekuni.
Minal fikri wa ghairihi, daripada pikiran dan selain pikiran, seperti ilmu hisab. Ilmu matematika itu ya malakahnya di otak. Tapi malakah bola itu di tubuh. Malakah pemain basket. Malakah pemain badminton. Nah, wakis ala hadza. Wal jismaniyatu kulluha mahsusatun, dan yang namanya jisim semuanya itu bisa didapatkan secara panca indera. Fataftakiru ila ta'lim, maka butuh kepada belajar. Ini ceritanya apa? Lihat temanya apa dulu? Temanya apa? Bahwa mengajar itu skill. Bagian daripada sinaah, bagian daripada skill. Ibnu Khaldun masuknya lewat mana dulu? Ilmu itu apa? Menguasai ilmu dulu, karena setelah menguasai, mengajar. Menguasai ilmu itu adalah malakah. Malakah itu bukanlah yang namanya malakah itu pasti berada dalam jiwa manusia ataupun tubuh manusia. Karena dia dalam dimensi panca indera, ini bisa dirasakan oleh manusia, maka butuh kepada ta'lim. Fataftakiru ila mengajar. Walihada kana sanadu fi ta'limi fi kulli ilmin aw sina'atin yaftakiru ila masyahiril muallimina fiha mu'tabiran inda kulli ahli ufukin wajilin. Karena ini adalah sanad dalam mengajar pada semua ilmu ataupun semua kedisiplinan, itu membutuhkan kepada tokoh-tokoh yang masyhur daripada guru-guru padanya kedisiplinan yang dipertimbangkan di setiap ahli daerah dan generasi. Maka karena malakah itu dibentuk, malakah itu perlu gotong royong masyarakat untuk saling membantu biar terbentuknya malakah. Maka malakah tersebut menguasai dan mendalami satu ilmu, butuh kepada ngajar. Maka para ulama mengatakan, sanad dalam mengajar itu sangat penting. Ingat, sanad dalam mengajar dalam setiap ilmu butuh kepada guru-guru hebat, guru-guru yang masyhur dalam berbagai ilmu, di berbagai generasi. Orang yang latihan bola di Persiraja dengan yang latihan di Lisbon berbeda nggak kualitasnya? Tapi ada juga yang latihan di Lisbon tapi nggak bisa main. Ada kan? Ada. Siapa? Wallahu alam. Secara akal ada. Tapi secara keseluruhan orang yang latihan di Inggris, di Spanyol latihan bola, sekolah bola dengan di Aceh misalnya ataupun di Indo, beda nggak kualitasnya? Yang membedakan apa? Enggak, kualitas sebenarnya. Tapi gara-gara sangat perbedaan yang jauh antara orang di barat dengan kita, sehingga kita mengatakan untuk bola nggak mungkin kita sehebatnya orang itu. Gara-gara kita melihat sangat jauh perbedaannya, akhirnya kita mengatakan sebenarnya dalam persoalan bola hanya orang itu yang hebat, kita nggak hebat. Ini gara-gara apa? Sinaahnya. Fokusnya gara-gara itu berbeda, dianggaplah emang orang itu saja yang udah hebat, bukan kita. Nanti udah disampaikan. Paham ya? Wa yadullu aidan ala anna ta'limal ilmi sina'atu ikhtilafi istilahati fihi. Dan dalil juga dan menunjuki juga di atas bahwa sungguh mengajar suatu ilmu itu adalah skill. Sina'atun ikhtilafu, itu berbedanya istilah dalam ilmu. Ini bukti yang kedua ya. Bukti yang pertama bahwa malakah ilmu itu. Semua kedisiplinan perlu malakah. Orang buat mobil, buat senjata, buat rumah itu sudah ada skill ya kan. Jadi gini, orang buat rumah itu kan membuat sesuatu dari tidak ada kemudian ada. Lewat skill. Dengan bahan-bahan mentah yang sudah dia miliki. Sekarang coba buat kecerdasan seseorang meningkat. Membuat dia itu paham nahwu, bukan paham, menguasai nahwu, kan dari tidak ada. Bagaimana kita mengukir ilmu nahwu dalam jiwanya? Sebagaimana orang membangun suatu rumah, ini kan skill. Maka orang meminta upah terhadap orang yang akan membangun malakah nahwu, itu sama setara seperti orang yang membangun rumah. Cuma ini karena kebutuhan banyak. Paham ya? Jadi membuat tarif pada mengajar itu sebenarnya bukan aib. Oke, lihat ke depan. Dalil yang kedua apa? Dalil bahwa mengajar itu skill, antara istilah itu berbeda-beda.
Dalam satu ilmu, istilah mutakaddimin dengan mutaakhirin berbeda, Maka ke depan, falikulli imamin minal a'immatil masyahiri istilahun fi ta'limi yahtassu bihi. Maka bagi setiap imam-imam daripada imam-imam yang masyhur itu ada istilah dalam mengajar yang terkhusus dengannya. Jadi misalnya dalam ilmu kalam itu ada istilah mutakaddimin, ada istilah mutaakhirin. Istilah Imam Sanusi dengan istilah Imam Razi ada perbedaan. Bahkan dalam fikih kan ada istilah madhab, rajih, al-qadim wal itu sebenarnya istilah. Bahkan terjadi perdebatan para ulama bagaimana maksud fil madhab. Jadi itu ini menunjuki bahwa apa? Mengajar itu adalah ini. Bukti mengajar itu skill. Setiap guru itu punya istilah-istilah untuk memahamkan suatu ilmu. Ya kan? Maka lihat ke depan. Sya'na sana'i kulliha. Seperti kedisiplinan skill, semuanya skill. Misalnya kan orang cara buat rumah. Antara ngutuh lain beda-beda cara buat. Skillnya beda-beda. Bola, guru pelatih antara pelatih dengan pelatih yang lain itu berbeda-beda. Sebagaimana dalam mengajar ilmu. Kan masing-masing guru punya cara mengajar. Fadalla ala anna dzalikal istilaha laisa minal ilmi. Maka menunjuki di atas bahwa sungguh sedemikian istilah itu bukan bagian daripada ilmu, tapi bagian daripada skill mengajar. Istilah itu bukan bagian daripada ilmu. Buktinya apa? Ilmu satu tapi penyampaian berbeda, istilahnya berbeda. Apakah gara-gara beda istilah beda ilmu? Enggak, ilmu tetap sah. Id law kana minal ilmi lakana wahidan inda jami'ihim. Karena andai ada dianya istilah itu bagian daripada ilmu, niscaya adalah istilah itu satu di semua kalangan. Ini, misalnya dalam ilmu nahwu. Ya, dalam ilmu nahwu misalnya. Ataupun dalam ilmu fikih. Istilah antara fardu dengan wajib itu berbeda antara Syafi'i dengan Hanafi. Padahal ilmu yang dibicarakan sama. Kalau istilah itu bagian dari ilmu, wajib istilahnya satu juga. Kenapa berbeda? Cara mengungkapkannya, memperkenalkannya, sudut pandangnya itu yang berbeda. Maka ala tara ila ilmil kalam kaifa tukhalifu fi ta'limihi istilahatul mutaqaddimin wal mutaakhirin. Adakah engkau tidak melihat kepada ilmu kalam bagaimana berbeda dalam mengajarnya ilmu kalam oleh istilah mutaqaddimin dan mutaakhirin. Dalam ilmu kalam, mutaqaddimin dan mutaakhirin itu berbeda-beda istilah. Wa kadza usulul fikih wa kadza ala arabiyah. Begitu juga usul fikih dan al-luma, kitab luma itu banyak sekali istilah yang berbeda dengan istilah dalam Jamul Jami' dalam Ghayatul Usul. Istilahnya berbeda. Wa kadza kullu ilmin yatawajjahu ila mutala'atihi. Begitu juga semua ilmu yang diarahkan untuk mempelajarinya ilmu, untuk mutalaahnya ilmu. Tajidul istilahati fi ta'limihi mukhalafatan. Kamu menemukan akan istilah-istilah dalam mengajarnya ilmu itu yang berbeda, Jadi itu membuktikan tergantung madrasah. Makanya dalam ilmu kalam ada madrasah yang dipimpin oleh Ar-Razi. Maksudnya madrasah Ar-Razi apa? Ada madrasah Ar-Razi, ada madrasah Imam Sanusi. Maksudnya apa? Corak dalam mensajikan ilmu kalam itu berbeda. Ada corak mutakallimin dalam usul fikih, ada corak fuqaha, ada corak jam'u, menggabungkan ada dua corak tersebut. Itu sebenarnya coraknya saja. Oke ya. Fadalla ala annaha sina'atun fit ta'lim. Maka menunjuki di atas bahwa sungguh istilah itu adalah skill dalam mengajar. Jadi istilah itu sebenarnya skill dalam mengajar. Seperti Ar-Razi, Imam Ghazali memasukkan mantik dalam usul fikih. Beliau melihat usul fikih itu harus dimasukkan mantik. Ulama lain, usul fikih nggak perlu dimasukkan mantik. Ada ulama yang lain memasukkan ilmu kalam, memasukkan filsafat. Ini skill bagi dia, ini pola bagi dia itu usul fikih nggak akan sempurna kalau tidak dipadu dengan ilmu mantik. Maka kalau ada ulama yang nggak pakai mantik, jangan marah. Itu skillnya, kedisiplinannya begitu, coraknya begitu. Oke ya. Taib. Wal ilmu wahidun fi nafsihi. Padahal ilmu itu cuma satu pada dirinya. Kalau misalnya ya fikih. Cuma istilahnya
coraknya yang berbeda. Wa idza takarrara dzalika, apabila telah terurai ini semua, kamu telah memahami penjelasan-penjelasan yang tadi. Fa'lam, ini baru curhat. Ini Ibnu Khaldun curhat kondisi di masanya. Fa'lam anna sanada ta'limil ilmi li hadzal ahdi kana qad kada an yanqati'a an ahlil maghrib. Maka ketahuilah bahwa sungguh sanad mengajar ilmu bagi ini masa sungguh hampir bahwa terputus daripada orang-orang di Afrika, orang di Maghrib, di Tunisia, di Aljazair, di Maroko, hampir hilang. Sanad mengajar ilmu, bukan ilmu. Sanad mengajar ilmu. Karena malakah itu perlu ilmu enggak? Malakah perlu ilmu? Enggak, malakah perlu mengajar. Maka antara seorang guru dengan guru yang lain, itu ada malakah yang diturunkan. Gini, saya didikan siapa? Ini coba fair, kita coba fair. Kita didikan siapa misalnya? Misalnya kalau dalam bola, Ronaldo didikan siapa? Misalnya, Sir Alex Ferguson. Kemudian Ronaldo mendidik ini. Jadi malakah yang diturunkan itu setara, mungkin ada inovasi yang berbeda. Jadi bagaimana ilmu kalam saya terbentuk oleh guru ini. Kemudian guru ini dibentuk oleh guru ini. Itu ada ketersambungan, cara mengajar, cara mengukir malakah dalam jiwa masing-masing. Walaupun nanti ada inovasi yang berbeda-beda. Maka sanad taklim perlu nggak? Bukan sanad taklim itu perlu. Bagaimana membentuk malakah? Skill untuk membentuk ilmu dalam jiwa santri itu perlu. Maka perlena metode pengajaran. Kiban cara sumubut. Kan sekedar sumubut perle. Tapi cara sumubut lebih perle. Kan sekedar nabari makna. Oke? Jadi cara sumubutnya bagaimana? Itu yang nggak ada dalam kamus kita. Yang ada di barat. Di barat dan di negara Arab sudah dibahas juga. Cara mengajar. Kedua lumpunan ilmiah. Nah, kenapa? Biikhtilali umranihi wa tanakusi ad-dawli fihi. Dengan sebab cederanya, kurangnya peradabannya, kemajuannya orang-orang di Afrika, Aljazair, Tunisia, dan Maroko. Dan makin berkurangnya negara-negara padanya. Jadi negara-negara kecil itu semakin berkurang. Peradabannya semakin rendah. Maka sanad taklimnya semakin menurun. Wa ma yahdusu an dzalika min naqsis sana'ihi wa fuqdaniha kama marra. Dan sesuatu yang terjadi sebab daripada peradaban. Andalika ini umran wa tanakusid dahulu. Daripada kurangnya kedisiplinan dan tidak adanya kedisiplinan sebagaimana yang telah terdahulu. Jadi semakin menurun peradabannya manusia, semakin rendah kualitas ilmu. Semakin kurangnya skill. Malah tidak adanya skill dalam berbagai fan ilmu. Kita jujur. Siapa banyak ilmu yang ada di Qatar dengan di Aceh? Ilmu strategi perang ada nggak di Aceh? Nggak ada. Ada di Jakarta misalnya. Ilmu umum, kedokteran dengan berbagai cabang yang lebih banyak di tempat lain daripada tempat kita. Ilmu agama juga begitu. Oke? Wadhalika, ini contoh, ini realita ya. Wadhalika, realitasnya. Kenapa peradaban, keilmuan, sanad mengajar, skill di negara sebagian Afrika semakin rendah? Karena bahwa sungguh Kairawan di Maroko dan Cordoba adalah keduanya itu pusat peradaban Maghrib dan Andalusia. Kairawan itu pusat peradabannya orang Afrika, sedangkan Cordoba pusat peradabannya Andalusia. Wastabhara umranuha, dan luasnya peradaban keduanya, melaut-lautlah peradabannya. Wa kana fi himalil ulumi was-sana'i aswaqun nafikatun, dan adalah padanya Cordoba dan Kairawan daripada ilmu dan skill berbagai ilmu itu pasar yang laris. Jadi ilmu-ilmu di pusat peradaban ya sangat laris. Ada ilmu nari, ya kan? Coba lihat di Jakarta aja ada ilmu tari, ada ilmu musik. Banyak kan skill-skill baru yang dibutuhkan. Bahkan tulak menteng di Jakarta lebih hebat ketimbang tulak Badeo. Tulak Badeo ada dasar tok dalam tungnya Nabi kan? Ya kan? Krrr, dia leda. Nyon patih lu nyahan patih untuk cok pulang tu. Ada dasar Nabi.
truk bak sumulap, truk bak sumulit mentang gaya tersebut. Karena kecanggihan. Skillnya tidak bertambah. Maka lihat, wabuhurun zakhiratun, dan keluasan yang penuh. Yani pasar yang laris dan keluasan yang penuh. Yani laut yang penuh. Maksudnya apa? Ilmu dan kedisiplinan itu penuh di Cordoba. Makanya di Cordoba dulu setiap warung kopi kalau bisa kita katakan itu adalah tempat diskusinya para sastrawan, para filsuf. Seperti di Perancis kan disampaikan revolusi itu berangkat dari meja-meja kursi dari meja-meja warung kopi di Perancis. Lahirnya revolusi Perancis. Di Mesir termasuk Gus Dur itu ada tempat favorit di Khan Khalili. Seberang rumah kami itu ada nama daerah Khan Khalili. Di situ ada warung kopi legend. Para filsuf dan sastrawan Mesir yang dapat Nobel, nongkrongnya di situ. Jadi diskusinya filsafat, peradaban. Malah tokoh-tokoh kitab di Old Cairo, itu setiap tokoh kitab ada santri, ada guru, ada profesor yang sedang membaca di situ. Jadi suasananya menghidupkan. Ya kan? Sangat mempengaruhi. Taib. Warasakha fihima ta'limu limtidadi usurihima, dan kuat dan kokoh padanya Cordoba dan Kairawan oleh mengajar karena panjangnya masa keduanya. Kan Cordoba panjang sekali umurnya, seperti di Turki Utsmani. Taib ya. Wa ma kana fihima minal hadarah, dan sesuatu yang ada dianya sesuatu padanya Cordoba dan Kairawan daripada peradaban, dan karena peradabannya juga. Falamma kharibata, manakala hancur keduanya Cordoba dan Kairawan, ingqata'at ta'lim, putuslah mengajar, skill mengajar daripada Maghrib, kecuali hanya tersisa sedikit. Ini curhatan Ibnu Khaldun. Kana fi daulatil muwahhidin bi Marrakesh unknown. Nanti dengar lagu. Gimana lagunya? Ada diaขึ้นMalay ni awak dengar. Sedikit kedisiplinan itu, skill itu hanya sedikit tersisa. Karena di mana sedikit itu adalah skill yang masih tersisa itu di negara muwahhidin, daulah muwahhidin di Marrakesh. Mustafa dan yang diambil daripada Cordoba dan Kairawan tadi diambil dari situ, tersisa di Marrakesh. Walam tarsukil hadaratu bil Marrakesh, dan tidak kokoh peradaban di Marrakesh karena masih negara yang baru bermula, Baduy lah, ataupun bukan Badunya negara, jadi baru muncul, jadi belum kokoh peradabannya, baru permulaannya negara muwahhidin fi awaliha, pada permulaannya. Yang kalau nggak salah saya itu termasuk salah satu tokohnya muwahhidin itu Ibnu Tashifin ya. Kalau nggak salah itu perlu dicek. Yang mana Imam Ghazali, beliau lari di Baghdad dan menulis kitab Ihya Ulumuddin dan mendengar ada seorang raja yang sangat adil dan sangat dekat dengan para ulama. Dan beliau ingin pergi ke Maroko dan sampai berita di Mesir, di Alexandria sudah meninggal. Akhirnya beliau balik. Wa qarbi ahdi inqiradiha bimabda'iha, dan dekatlah masa robohnya peradaban dengan permulaannya negara muwahhidin. Jadi muwahhidin itu baru mau muncul, sudah muncul. Cordoba, pusat keilmuan di Cordoba di Andalusia itu udah roboh. Jadi gak sempat meresap lah. Paham ya? Gak sempat meresap. Falam tattasil ahwalul hadarati fiha illa fil akal. Maka tidak tersambung keadaan-keadaan peradaban padanya Marrakesh kecuali hanya sedikit. Jadi tidak ada koneksivitas antara satu peradaban ke peradaban yang lain. Karena pada dasarnya setiap negara yang memiliki tetangga yang maju, maka pasti kemajuannya akan mengalir pada kebiasaannya. Wa ba'da inqiradi daulati bil Marrakesh, dan setelah robohnya negara di Marrakesh, sedih sekali ya, irtahala ilal masyriq min Ifriqiyata, pergi kepada timur daripada Afrika oleh seorang qadhi yang dijuluki dengan Abu Qasim, anak daripada Zaitun, dikenal dengan Ibnu Zaitun. Pada masa pertengahan tahun 700 Hijriah. Lihat, saat peradaban hancur di Marrakesh, saat keilmuan semakin melemah,
ulamanya kemana? Selain menetap mengajar, dia harus mencari lebih di tempat yang lain untuk membawa bekal yang besar. Maka interaksi keilmuan, interaksi peradaban itu perlu orang-orang yang cerdas di Aceh dan dimanapun untuk pergi ke tempat yang lain, untuk mengambil kemajuan di tempat lain, untuk pulang dan membawakan ke Aceh. Ini sekarang orang yang mau pergi keluar dipandang dengan rendah. Syekh Hasan Attar, beliau menyampaikan sendiri dan disampaikan oleh muridnya. Syekh Hasan Attar yang kitabnya kita baca, Syekhul Azhar beliau. Itu beliau memerintahkan Rufa'ah Tahtawi. Ada satu teman lagi, murid beliau berdua. Satu ke Perancis, satu lagi ke Rusia. Wasiat Syekh Hasan Attar sebelum mereka berangkat, tulis apa saja sebab-sebab yang membuat Barat itu maju, bawa pulang. Apa yang beliau bawa? Tentang ilmu kedokteran, tentang administrasi, tentang apoteker, apa itu namanya? Farmasi. Itu beliau tulis semuanya. Kenapa? Karena saat Prancis, Napoleon masuk ke Mesir, menjajah Mesir, apa yang dilihat oleh orang Mesir? Mukjizat. Mukjizat. Kok bisa? Misalnya, coba bayangkan, HP 500 tahun yang lalu, mukjizat nggak? Orang bisa berbicara satu daerah ke daerah lain. Luar biasa. Jadi tercengang ulama-ulama Mesir, masyarakat Mesir. Wah, rupanya orang Barat itu emang benar-benar hebat. Emang orang Arabnya yang hebat. Tapi bagi Syekh Hasan Attar biasa. Kenapa Syekh Hasan Attar tahu prinsip-prinsip keilmuan yang dibangun untuk menghasilkan teknologi? Karena beliau menguasai kedokteran, menguasai matematika, filsafat. Maka Syekh Hasan mengatakan, kita tinggal selangkah dari orang Barat. Kita masih di teori, sedangkan orang ini sudah observasi. Sudah masuk ke ruang penelitian. Paham ya? Ingat, Konstantinopel itu mampu ditaklukkan selain karena semangatnya Sultan Al-Fatih dan semangatnya para pejuang, tapi ada kecanggihan teknologi yang dirancang oleh orang-orang di luar Islam, tapi dipakai oleh Sultan Al-Fatih. Kan bom yang besar itu. Jadi semangat perlu, solidaritas perlu, dan tapi kecanggihan juga perlu. Kenapa Indonesia misalnya harus menjilat kalau bahasa kasarnya dengan Trump, tokoh-tokoh besar? Kenapa? Emang berani? Emang punya kekuatan? Enggak. Mau tidak mau harus terpaksa, harus tunduk, harus terima. Enggak salah Prabowo mengikuti Amerika. Salahnya kenapa kita lemah? Jadi kalau yang kuat mengatur yang lemah itu hal yang wajar. Malah masalahnya kenapa yang kuat nggak mengatur yang lemah. Itu problem. Tapi bagi kita yang lemah, kenapa kita selalu lemah? Itu problemnya. Selama kita lemah, maka sampai kapanpun kita akan diatur oleh yang kuat. Oleh penguasa-penguasa yang besar. Lihat ini ceritanya apa? Setelah runtuh peradaban di Marrakesh, ulama-ulama besar dari Afrika berangkat ke timur, karena timur belum hancur, masih kuat peradabannya. Terus beliau bawa pulang keilmuan ke Afrika. Lihat ke depan. Fa'adraka talmidha Imam Ibni Khatib, dan menemukan Ibnu Zaitun murid-murid daripada Imam Ar-Razi. Ibnu Khatib itu Imam Ar-Razi. Jadi Ibnu Khatib dikenal di Afrika dengan Ibnu Khatib. Fa'akhadha anhum, dan mengambil dari murid-murid Imam Ar-Razi. Jadi enggak sempat bertemu dengan Imam Ar-Razi. Walakkana ta'limahum, dan ditalkinkan akan metode belajarnya murid-murid Imam Ar-Razi. Akhirnya apa? Wahabaka fil aqliyati wan naqliyah, sehingga dan cerdas dalam ilmu rasional dan ilmu teks. Paham hadis, paham tafsir, paham fikih, paham logika, paham filsafat. Karena dulu antara ilmu rasional dan ilmu teks itu dua sahabat yang saling kerjasama. Maka dalam ilmu teks ada penjelasan rasional, dalam rasional ada teks. Itu hal yang biasa. Kemudian baru terjadi ada pemisahan. Waraja'a ila Tunisa, dan kembali ke negaranya ini Tunisia, bi ilmin katsir wa ta'limin hasan, dengan ilmu yang sangat banyak dan metode mengajar yang bagus. Jadi metode mengajar perlu kan? Mau tidak mau metode pengajaran kita tergantung bagaimana kita diajarkan.
Kalau kualitas yang diajarkan kita tinggi, maka metode kita juga tinggi. Tapi kalau yang diajarkan kita ya legero juga, tayang menancik dah tumbut. Kecuali tayang ada merempok guru lain yang mempengaruhi metode cara mengajar kita. Waja'a ala athrihi minal masyriqi Abu Abdullah bin Syu'aib ad-Dakkali, dan datanglah di atas jejaknya Ibnu Zaitun daripada masyrik Abu Abdullah bin Syu'aib ad-Dakkali. Jadi ini ada ulama dari timur datang lewat jejaknya lah pengaruh Ibnu Zaitun, Ibnu Syu'aib ad-Dakkali. Kanar tahala ilahi minal maghrib. Karena adalah Ibnu Syu'aib itu rihlah pergi berangkat ke timur daripada Maroko. Jadi pertama yang membuka jalan siapa? Ibnu Zaitun. Beliau mengambil ilmu ke Masyrik. Kemudian ada orang-orang yang lain juga mengambil setelah melihat kesuksesan Ibnu Zaitun. Maka Abu Ya'la Mudawwali luar biasa hebatnya, beliau ada interaksi ke Padang, ada interaksi dengan ulama-ulama di Hijaz. Selain juga ada interaksi belajar dengan ulama-ulama tempat di Aceh. Syekh Hasin Al-Fadani, Syekh Khatib Minangkabau. Orang Indonesia kan mengidolakan, ria ataupun menghebatkan Syekh Hasin Al-Fadani karena muslim dunia, ulama seluruhnya itu ambil sanadnya lewat. Tapi beliau jadi Syekh Hasin Al-Fadani di mana? Di Indo? Kan enggak. Kita membanggakan orang Indo yang beliau hebatnya gurunya di Hijaz. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, gurunya Kiai Hasyim Asy'ari, gurunya Syekh Mahfud Termas, gurunya Syekh Ahmad Dahlan. Besarnya alimnya di mana? Di Hijaz, pengarang kitab Nafahat. Ini perlu interaksi peradaban, perlu interaksi dengan tempat-tempat yang sudah maju. Untuk kita memajukan tempat kita masalahnya. Jadi guru aja kita tajak awalnya itu, Allah tanya udah hargai tempatnya, kan hargai. Nyu nak boh nilai lom yang lebih tinggi dengan cara tajak lain yang lebih maju begitu. Untuk dapat harga lom yang lebih tinggi. Kan hanya menghargai yang kana. Baik. Fa akhadha an masyikhati Misra. Dan Ibnu Syu'aib ini mengambil dari guru-guru di Mesir. Wa raja'a ila Tunisa, dan dia kembali ke Tunis dan menetap di Tunis. Wa kana ta'limuhu mufidan, dan adalah metode mengajarnya itu sangat bermanfaat, sangat memberi faedah. Ingat taklim kan? Bukan ilmunya yang hebat, taklimnya bagaimana? Karena sehebat apapun ilmu dia kuasai, bagaimana dia menyampaikan, menyalurkan ilmu itu. Perlu skill dalam menyampaikan ilmu. Fa'akhadha anhuma ahlu Tunisa, maka mengambil daripada keduanya oleh orang-orang Tunis. Dan ini cikal bakal lahirnya Imam Sanusi. Guru-guru Imam Sanusi kebanyakan murid-murid daripada tokoh-tokoh ini. Imam Sanusi yang kita baca karya-karyanya, itu beliau hidup di masa peradaban Maghrib, Cordoba hancur. Wattasala sanadu ta'limihima fi talamidihima jailan ba'da jail. Dan bersambunglah sanad mengajar keduanya, sanad siapa? Ibnu Syu'aib dan Ibnu Zaitun pada murid-muridnya antar generasi, jailan makna jail, setelah satu generasi setelah generasi. Jadi ada beberapa generasi metode pengajarannya itu mengalir. Inilah hatta intaha ilal qadhi Muhammad bin Abdissalam, hingga berakhir kepada qadhi Muhammad bin Abdissalam. Siapa Muhammad bin Abdissalam? Pensyarah kitab Ibnu Hajib. Ini guru Ibnu Khaldun nih. Dan guru Ibnu Arafah. Ibnu Arafah itu hampir setara dengan Imam Ar-Razi lah dalam ilmu akliyat. Dan tokoh populer yang dikagumi oleh Imam Sanusi. Nah, gurunya siapa? Muhammad bin Abdissalam. Dan muridnya hingga berakhir pada Muhammad bin Abdissalam dan murid. Jadi sanad tadi apa? Ibnu Zaitun, Ibnu Syu'aib, kemudian Muhammad bin Abdissalam dan anaknya, muridnya. Wantakala min Tunisa ila Tilimsana fi ibnil imami wa talmidihi, dan berpindah daripada Tunis kepada Tilimsan pada anaknya imam, yakni Muhammad bin Abdissalam dan murid-muridnya. Makanya Imam Sanusi kan besarnya di mana? Di Tilimsan, Aljazair. Dan Imam Sanusi talaki ilmu dari murid-murid Muhammad bin Abdussalam. Fa innahu qara'a ma'a ibnis salam
Ma ibni Abi Salam ala masyikhatin wahidatin wa fi majalisa bi'ayniha. Nah, oke. Maka bahwa sungguh Ibnul Imam itu membaca beserta Ibnu Abi Salam di atas satu guru, jadi satu guru, sumbernya satu. Dan pada majelis-majelis dirinya majelis, jadi tempat sama, gurunya sama. Dan murid Ibnu Abi Salam di Tunisia dan dan anaknya Imam di Tilimsan bagi ini masa. Jadi di Tilimsan, kalau murid Ibnu Abi Salam di Tunis, kalau murid Imam di Tilimsan. Imam siapa nih? Salah ya? Ibnu Khatib, Imam Ibnu Khatib. Illa annahum minal qillati haisu, akan tetapi mereka itu sedikit, bihaisu yukhsha inqita'u sanadim, dengan sekira-kira ditakutkan akan terputus sanad mereka itu. Enggak banyak ulama-ulama yang hebat ini. Kita baca ke depan lagi. Sumartahala min zawawata fi akhiril mi'ati sabi'ati Abu Ali Nasiruddin al-Mashad ilal masyriq. Kemudian berangkat mencari ilmu dari Zawaya, satu kabilah di Aljazair, Zawawah. Pada akhir tahun 700. Berarti hampir masuk ke tahun abad ke-8 ya, Hijriah. Abu Ali Nasiruddin al-Mashad ke timur juga. Mana mencari ilmu? Ke timur. Ke timur ini Mesir antara lain dan sekitaran Mesir. Wa adraka talmidha Abi Amr bil Hajib, dan menemukan murid-murid Abu Umar bin Hajib. Menemukan, sempat belajar kepada anak-anak Ibnu Hajib. Wa akhadha anhum, dan mengambil daripada murid-murid Ibnu Hajib dan mentalkikan metode belajarnya, mengajarnya murid-murid Ibnu Hajib. Wa qara'a ma'a Syihabuddin Al-Qarafi fi majalisa wahidatin, dan dia belajar bersama Syihabuddin Al-Qarafi dalam beberapa kesempatan pada majelis yang satu. Jadi di Mesir tokoh besar usul fikih siapa? Al-Qarafi, pengarang kitab Syarah Al-Mahsul dan Syarah Tanqihul Fusul. Beliau seangkatan dengan Izzuddin bin murid daripada Izzuddin bin Abdissalam, setara dengan Ibnu Dakil Kil'in. Kalau di Mesir tidak ada ulama yang paling besar kealimannya dalam usul fikih yang melebihi daripada Al-Qarafi. Nah, ini sempat belajar bareng dengan Al-Qarafi. Maka perlu kan mengenal tokoh-tokoh besar ini, bagaimana sanadnya, siapa tokohnya di sini, siapa tokohnya di sini. Wahadaka fil aqliyati wan naqliyah, dan menguasai siapa? Nasiruddin Mashad pada ilmu aqliyah dan naqliyah. Setelah dia menguasai, waraja'a ilal maghrib, dia kembali ke Maghrib bi ilmin katsir wa ta'lim mufid, dengan ilmu yang banyak, tapi sekedar ilmu yang banyak itu tidak terlalu penting. Penting banyak tahu, tapi yang lebih penting ta'lim mufid, mengajar yang bagus. Wa nazala bijaya, dan turun berada di Bajaya, salah satu daerah di Aljazair. Wattasala sanadu ta'limihi fi talabatiha, dan bersambunglah sanad mengajarnya siapa? Nasiruddin Mashad pada murid-muridnya di Bajaya. Wa rubbama intakala ila Tilimsan Umranun Mashad, dan kadang-kadang berpindah kepada Tilimsan oleh kehebatan Mashad kepada muridnya. Wa'autanaha, dan menjadi tempat, menjadi tempat murid-muridnya akannya Tilimsan. Wabatha tarikatahu fiha, dan menyebarkan metode-metodenya Nasiruddin Mashad di Tilimsan. Watalmizuhu lihadzal ahdi bi bijayata wa Tilimsana kalilun au akallu minal kalil. Dan murid-muridnya Nasiruddin Mashad bagi ini masa, di masa Ibnu Khaldun, di Bajaya, yakni di mana? Di Aljazair, dan di Tilimsan juga di Aljazair, itu sedikit, bahkan lebih kurang daripada sedikit. Taib. Nah, kita baca dikit lagi. Wabakia Fas, dan tersisa Fas, Pasai, Samudra Pasai. Dan tersisalah Fas, yakni di Maroko nih, ibu kota Maroko. Dan sisa-sisa kota-kota di Maghrib itu yang kosong daripada bagusnya mengajar, dari semenjak runtuhnya
mengajarnya Cordoba dan Kairawan. Jadi kota-kota besar di Maghrib itu kosong dari skill-skill keilmuan. Baik. Sedangkan di beberapa tempat ada beberapa tokoh yang sempat ke luar negeri menuntut ilmu yang banyak, kemudian walam yattasil sanadut ta'lim fihi, dan tidak bersambunglah sanad ta'lim padanya orang-orang di Fas dan Maghrib yang lain selain Tilimsan ya, Bijaya. Fa'asura alaihim husulul malakati, maka sulit di atas mereka itu oleh menghasilkan malakah dan kemahiran dalam ilmu. Misalnya gini, kita sulit nggak menguasai hadis sekarang? Membaca hadis sulit nggak? Karena nggak ada sanad yang muttasil. Bagaimana mengajar hadis? Kalamkah, tafsirkah, ilmu-ilmu umum misalnya, sulit. Karena sanad taklim terputus, tidak terhubung. Maka perlu ada anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas dari kalangan daya ataupun siapapun, berangkat ke luar negeri, menguasai, misalnya apa yang kurang? Hadis, kuasai hadis. Biar ada sanad tersambung ke tempat yang lain. Biar subur keilmuan hadis di Aceh misalnya. Taib. Wa aisaru turuki hadhil malakati quwwatul lisani bil muhawarati wal munadarati fil masailil ilmiyati. Dan jalan yang paling mudah ini malakah itu kekuatan lisan dengan dialog dan berdiskusi pada masalah-masalah ilmu. Jalan yang dikuasai oleh orang-orang ini ya dialog saja dalam masalah-masalah ilmu. Lihat. Fa walladhi yuqaribu sya'naha. Metode inilah yang mendekatkan kedudukannya malakah wa yuhassilu maramaha, dan menghasilkan tujuannya malakah. Jadi dialog, yakni dialog lewat lisan, berdiskusi, itu adalah cara paling ampuh untuk menghasilkan malakah. Makanya dulu para tabi'in itu sengaja beli kambing untuk apa? Biar ada teman diskusi. Jadi ada setoran hadis. Ulama dulu setelah hafal hadis perlu setoran, nggak ada tempat setoran. Beliau beli kambing, setor. Yang penting keluar. Kemudian ada tabi'in juga beli budak untuk apa? Ada teman dialog. Jadi puyang gedepu, puyang baca pelai tempat pegah. Karena itu yang kata pegah katinga. Yang golong dah pegah mentang kumat walau leh. Tapi ada kata tubit. Jika itu kamu menguasai jiwa katanya. Oke. Nah. Fatajidu talibal ilmi minhu, maka kamu menemukan pelajar santri di Fas dan di beberapa daerah-daerah di Maghrib. Ba'da dhahabil katsir min a'marihim, setelah hilang ataupun habisnya banyaknya dari umur-umur mereka itu dalam konsisten duduk di daya, ini majalisil ilmiah, ini konsisten di tempat-tempat ilmu. Dalam arti apa? Sekarang kalian menemukan santri di sana, setelah dia puluhan tahun di pesantren, puluhan tahun di tempat-tempat ilmu, sukutan la yang tikuna, mereka terdiam, tidak bisa berbicara. Wala yufawidun, mereka tidak bisa interaksi, berdialog dengan ilmu. Dialog kapan? Buka kitab berujuk dialog. Wa inayatuhum bihifdhi aktsaru minal hajah. Kepedulian mereka itu dengan menghafal itu lebih banyak daripada sekedar kebutuhan. Menghafal al-kamus. Makanya orang di Maghrib katanya hafalan lebih kuat. Orang di Afrika hafalannya lebih kuat. Menghafal hal yang tidak butuh menurut Ibnu Khaldun. Fala yahsuluna ala ta'ilin minal malakati tasarufi fil ilmi wa ta'lim. Maka mereka tidak menghasilkan terhadap suatu pun daripada malakah interaksi dalam ilmu dan mengajar. Tsumma ba'da tahsili man yara minhum annahu qad hasala. Kemudian setelah menghasilkan orang-orang yang melihat orang-orang dari kalangan mereka itu bahwa sungguh orang tersebut telah menghasilkan, yakni telah menguasai. Tajidu malakatahu, engkau temukan malakahnya itu terbatas pada ilmunya. Jadi, oke, sekarang kita melihat ada orang-orang yang sudah tahsil. Tadi kan nggak mampu menghasilkan malakah. Sekarang ada yang kita lihat dia sudah menghasilkan. Tapi malakahnya juga masih terbatas dalam ilmu tersebut. Infawada, jika dia didiskusikan, au nadara didialogkan, au alama diajarkan. Oh, banyak kok yang masih kurang. Ada yang ini maksudnya apa? Kelihatannya alim. Tapi alimnya juga masih canggung saat interaksi dengan orang yang lebih hebat, saat interaksi dengan orang yang lain. Maka cara melihat keilmuan kita, interaksi dengan orang yang lebih hebat dari kita. Lihat pernyataan, pengetahuan dia sudah setara enggak?
Oh setara, berarti di tempat itu saya sudah setara kealimannya. Cari di tempat yang lain. Kemudian cari di tempat yang lain. Makanya alim di suatu tempat bisa jadi awam di tempat yang lain. Alimnya di kampung, itu bisa jadi awam di pesantren, ya kan? Tungku di kampung, yang kejauh dah ya, pokoknya belum biasa. Tapi di kampung, ulama rayu. Ya. Begitu juga kita di pesantren kita, mungkin kita sudah merasa paling hebat di tempat temayang, tanya, hai, temayang nahu, temayang saraf, temayang nafahat, temayang sawi, temayang surah tipak-tapak nanam fum. Kamalim tak dah, tanya ina. Baik menang kata jauh lain. Oh, apa yang mulai lompat sahur ke? Makanya payah dubit. Payah jauh lain. Apa boleh dubit? Adik-adik dah interaksi. Jadi interaksi lewat offline ataupun online. Kalian bacaan. Oh, malah heboh untuk nang kitab dan beri ke. Maka mengenal kitab sebenarnya perlu, kata Imam Syarani. Imam Syarani kan nulis kitab banyak. Jadi banyak ulama-ulama yang enggak setuju Imam Syarani. Itu Imam Ramli mengatakan, bagaimana saya tidak setuju dengan Imam Syarani? Ada ulama Al-Hambali, tokoh besar di Mesir. Bagaimana saya mau mengkritik Imam Syarani? Kitab yang dia baca aja saya judulnya enggak tahu. Jangankan saya baca, nama ilmu aja saya nggak tahu. Lo dah ilmu ada yang ada ilmu wadah sang baru-baru yang ada mangkulat baru-baru ban. Ada bahas baru-baru ban deh. Ya kah? Umur lama baru-baru ban. Makalah. Yang kata rasa tanya mati ino to ilmu hana apa lain. Yo teh perlu si bubutoi habaro nio. Tidak bukan hana apa lain ilmu di Aceh nyup perle bubuto yan. Maka perle taco ilmu pala ini hayu ya buto ya baru salah lebih. Paham ya? Kita sering membanggakan sejarah. Ingat, orang yang membanggakan sejarah itu orang yang tidak menguasai kehebatannya sejarah. Kalau kita hebat di masa kita nggak perlu membanggakan sejarah. Kita bangga dengan yang ada sekarang. Karena kita nggak bisa membanggakan apa yang ada sekarang, kita membanggakan seperti anak membanggakan orang tua. Kenapa? Karena nggak ada kualitas dirinya. Ya kan? Nggak ada kualitas. Kampak leh. Ya, ban. Kemudian lihat. Wama atahum al-kusuru illa min kibalit ta'lim wa kidari sanadihi. Ya, panah tu. Dan tidak datang akan mereka itu oleh kekurangan kecuali daripada pihak mengajar dan putus sanadnya mengajar. Kenapa ada kekurangan di Maroko, di Marrakesh, di Fas dan di beberapa tempat lain? Karena metode pengajaran yang sangat lemah dan sanad keilmuan putus. Nah jaminan surah Imam Nawawi, tayang surah kitab Minhaj lagi Imam Nawawi surah. Malah le mufum dapat jaga orang kadang daripada getumbut. Pada dasarnya lewat sumbut. Tapi ya lagi apa ya? Nanti bure. Hah? Nanti bure. Oh, mam dah orang begawi. Beda jam na yo. Ya kah? Jadi ingat wama atahum. Coba lihat daerah-daerah di kampung ataupun misalnya kampus-kampus yang kelas rendah. Yang tipe B. Coba lihat dengan A+. Beda nggak kualitasnya? Beda. Daerah-daerah A+ dengan daerah B. Beda nggak? Beda. Yang semua daerah B ataupun daerah C. Yang daerah pusat. Iya, serius. Beda kan? Nah, A+ ini harus lihat ke tempat yang lebih besar lagi. Ini masalahnya A+ nggak mau lihat di tempat yang lain lagi. Dan udah merasa paling super power dalam keilmuan. Kita baca sedikit lagi. Wa illa, dan jika tidak, ini penting nih, perlu digarisbawahi. Wa illa fa hifdhuhum ablagu min hifdhi man siwahum. Dan kalau bukan karena ini, maka menghafalnya orang-orang di Afrika itu lebih besar, itu lebih kuat daripada menghafalnya orang-orang selain mereka itu. Kenapa? Karena kuatnya kepedulian mereka itu dengan menghafal. Wa dhannihim annahul maksud, dan mereka menduga bahwa sungguh menghafal itu tujuan daripada malakah ilmiah. Walaysa kata, padahal bukanlah demikian. Menghafal satu perkara, malakah suatu perkara yang menghafallah jalan untuk memiliki malakah benar.
Saya pas ke Kairo dengan bangganya sudah menghafal tahzib dan saya ketemu dengan guru mantik saya, guru saya sudah menghafal tahzib. Enggak ada manfaat kamu menghafal tahzib. Karena logika yang penting kamu logis. Kamu berpikir secara logika. Itu yang penting dari ilmu logika. Jadi usul menguasai usul bukan sekedar menghafal usul. Taib. Wa mimma yashhadu bidzalika fil maghrib. Ini sedikit lagi. Dan termasuk daripada perkara-perkara yang memberi saksi, yang memberi bukti terhadap semikian di Maroko, yakni kekurangan dalam keilmuan, kuat dalam hafal, itu sungguh masa tertentu, masa yang sudah ditentukan bagi orang-orang yang menetap daripada kalangan santri di dayah, di pesantren, di orang Maroko itu 16 tahun. Orang belajar ilmu agama di Maghrib, orang-orang yang menetap ya, itu 16 tahun. Wahia bitu nisa khamsu sinin. Sedangkan ini di Tunis hanya 5 tahun. Di Maghrib 16 tahun. Yo tapi kayaknya 7 tahun medang ansip gaya. Berarti berarti 7 tahun merujuk gaya. Yo 7 tahun dia hasil tak kuasai yang nah. Pelita mah halau. Sebenarnya kan pelita mah metode pengajaran apa? Saya pernah tanya sama Syekh Mustafa Nabi, Syekh, fakih yang benar-benar fakih ya. Fakih itu menjiwai. Berapa tahun perlu? 4 tahun. Itu untuk orang Arab, Syekh. Untuk kalian. Untuk kalian. Bukan untuk orang Arab. Wajar. Kemudian saya menyampaikan orang Arab kan kuat hafalan. Siapa bilang? Coba lihat. Pembesar-pembesar hadis yang meriwayatkan hadis kebanyakan orang Ajam apa orang Arab? Orang Ajam. Bukhari, Muslim, An-Nasai, Daud, itu kebanyakan orang Ajam. Cuma kalian malas ya bedanya. Yang membedakan kami sama kalian cepat malas, mudah bosan. Gara-gara bosan, gara-gara malas, akhirnya ya udah kita nggak sekuat hafalan orang-orang di Arab. Padahal kita nggak mencoba menghafal. Akhirnya kita salahkan apa? Orang Aceh ataupun kita salahkan orang kita sendiri yang lemah. Padahal kita nggak mencoba. Ya. Ya 4 tahun sudah cukup. Gimana metode pengajaran? Kemudian setelah saya mengikuti, oh gini pengajaran, 4 tahun selesai. Tapi nya lagi tanya ojino kata tumbut. Mau dijodoh hanglah. Mau dijodoh pun. Dijodoh, digolong pro dijodoh mek kawale. Jangan kangkun kumon ti hanjit long pekah. Mata-mata wah kan makanya nyeduk dia duk pro dijodoh. Kalau dijodoh golong je kedengku. Hanjit kedengku belum menguasai ilmu. Terus untuk apa kita 7 tahun? Sekarang ini. Ini ada pernyataan yang sangat bagus. Kita menghabiskan umur 12 tahun untuk belajar ilmu di SD, SMP, SMA. Berapa yang tersisa ilmunya? Ilmu yang kita pelajari di SD, di SMP, SMA. Sekarang kalau kita mau membaca bisa kita hasilkan dalam waktu yang sangat singkat, ya enggak? Dengan kecanggihan teknologi, kita bisa menguasai ilmu yang diajarkan 12 tahun dalam beberapa tahun waktu kita sudah dewasa. Dan bagaimana kita menghabiskan umur 12 tahun dan umur itu sangat berharga. Yang padahal suatu hari nanti kita akan lupa semuanya. Ya kan? Kenapa nggak pernah kita pertanyakan ini? Ini berbahaya. 12 tahun SD, SMP, SMA, kampus loh. Sisa apa? Nggak ada. Terus apa yang jadi? Maka yang penting dari pendidikan itulah mendidik jiwa. Belajar agama tapi jiwanya bermasalah, maka dia akan menjadi tungku yang bermasalah. Pertanyaan kenapa ada orang belajar di pesantren bermasalah? Jiwanya bermasalah, dia belum terdidik secara jiwanya. Belum terdidik secara jiwanya. Maka orang yang belum terdidik mau belajar apapun itu menjadi musibah bagi ilmu tersebut. Dia jadi faqih, musibah bagi fikih. Dia mencari berbagai cara untuk menghalalkan yang haram misalnya. Mutakalim, dia membuat orang itu semakin ragu terhadap agama. Maka kita lihat sekarang banyak orang yang cerdas. Orang yang korupsi itu orang cerdas enggak? Orang cerdas. Tokoh-tokoh yang berpengaruh dan sangat bermasalah itu orang-orang cerdas. Orang yang banyak ilmu, tapi ilmu tidak menghadirkan rahmat bagi dirinya. Kenapa? Karena jiwanya yang bermasalah. Pendidikan jiwa itu kurang. Baik di umum, di pesantren nggak ada. Ya kan? Karena pendidikan jiwa hanya geartikan dan geterjemah, selesai. Bas. Kemudian selainnya ada peraturan. Han terbentuk jiwanya. Maka tanya dia tak kalah draw dia nyok kamu lain. Draw dia tunggu henapa halong. Henapa halong? Tahu hero tunggu macam mana? Helo kau tunggu mana tu?
Akhlak mentang apa? Tembayang mentang lagi habayang. Ya kan? Anda perhatikan anak-anak kecil di barat. Interaksi orang ini ada lihat. Kayak pede, bangga, pintar, ada kan? Dulu kata beberapa guru di Arab, misalnya di Arab, ya di negara Islam, di tempat umat Islam. Itu misalnya ada tamu orang dewasa itu yang buka pintu anak kecil dan diajak ngobrol, ajak diskusi. Tengok udah belum kah? Nyetruk jamnya kah? Mentalnya udah siap. Seperti anak Syekh Hasan itu. Siapa namanya? Syifa bintu Hitu. 23 tahun udah profesor. Jadi ilmu itu sebenarnya bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat kalau jiwa kita sudah tepat. Ini 12 tahun jiwa hanapa ilmetan terempo tua delong. Dari SD deh mana gak metode pengajaran wah, kipan lagi sembut. Bagaimana guru kita mengajar kita di sekolah? Menyampaikan, maksa untuk nulis, maksa untuk hafal. Kabeh. Nggak pernah satupun guru membuat kita tertarik dan jatuh cinta terhadap ilmu yang dia sampaikan. Enggak kan? Sejarah kita suka nggak? Padahal sejarah sangat penting. Ilmu bahasa enggak. Fisika hanya beberapa orang, matematika hanya sebagian orang. Ya kan? Enggak membuat kita jatuh cinta. Ada mau udah ya, lagi apa yang cik lau? Mana beda? Batanya le pernak-pernik nasihat ini kurang. Batanya nak berkat, nak tak deh. Andai surah berkat dan surah takdim dari SD ke pernah ada tak le payah tak takdim. Allah guru SD anak buah nyok takdim. Nyena ke mah. Malah naik begah. Nya temerka ngan guru kulah na pu. Padahal pokoknya nahu pandai ilmu agama nahu. Kau begah Imam Ghazali begah. Ini payah begah lagi bantu. Ini terang kata Imam Ghazali mana? Kah, tak baca tenggalan. Wa hadhil maddatu bil madarisi 'alal muta'arifi hiya akalu ma yata'atta fiha li talibil ilmi usulu mubtaghahu minal malakatil ilmiyati awil ya'si min tahsiliha. Ini masa ini di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren alal muta'arif, alal yang sudah diketahui bersama adalah dianya masa inilah masa paling kurang, sekurang-kurang masa yang memungkinkan pada masa itu bagi pelajar oleh menghasilkan keinginannya daripada malakah ilmiah ataupun tidak mampu daripada menghasilkan malakah ilmiah. Jadi di Tunis 5 tahun itu adalah standar waktu untuk melihat apakah standar untuk orang itu menghasilkan malakah ataupun dia bukan skillnya di bagian keilmuan. Itu 5 tahun paling kurang. Untuk menghasilkan malakah ataupun tidak menghasil. Fatala amaduha fil maghrib li hadhil usur li ajri usriha min qillatil jaudati fit ta'limi khassatan. Maka panjanglah waktu belajar di maghrib. Ya kan? Madaris. Bagi ini masa. Kenapa? Karena sulitnya ilmu, sulitnya ta'limiyah, sulitnya sina'ah. Kenapa? Karena kurangnya bagus dalam mengajar. Kurangnya bagus dalam mengajar secara khusus. Ingat, ada faktor lain tapi secara khusus kurangnya dalam mengajar. La mimma siwa dzalika, bukan pada perkara selain itu demikian. Ini yang paling berdampak. Lambat dan tidak lambat pas diperiksa oleh Ibnu Khaldun. Metode pengajaran. Banyak pakar, guru-guru yang sudah hebat, dia sudah menguasai ilmu dan dia bisa pengap makanan ke murid. Yuk, lu ngerasa sih akan pun. Yang pernah beliau sudah selesai dengan sendirinya dan udah skillnya sudah terlatih. Banget hadap. Wa amma ahlul Andalus, adapun orang-orang di Andalusia, fa dzahaba rasmut ta'lim bainahum, maka hilanglah jejaknya mengajar dari kalangannya Andalusia, karena Andalusia hampir udah jatuh ya. Wa dhahabat inayatuhum bil ulum, dan hilanglah perhatian mereka itu dengan ilmu. Li tanakusil umrani muslimin, karena makin berkurangnya kemajuan umat-umat Islam di Andalusia semenjak ratusan tahun. Walam yabqa min rasmil ilmi indahum illa fannul arabiyyati wal adab. Maka tidak tersisa daripada jejak ilmu di sisinya orang Andalusia
kecuali ilmu bahasa dan ilmu sastra. Maka banyak sastrawan lahir di sana. Iktasaru alaihi, dan mereka mencukupkan terhadap fan Arabiah. Ibnu Malik, tokoh-tokoh besar itu lahir di mana? Wan hafadha sanadu ta'limihi bainahum, dan terjaga sanad mengajarnya adab dan Arabiah di kalangannya orang Andalusia. Fan fahadha bihifdihi, maka terjagalah dengan sebab menjaganya. Wa ammal fiqhu bainahum farasmun khilwun wa atharun ba'da'in. Adapun fikih di kalangannya Andalusia itu jejak yang sunyi dan athar, jejak setelah ada benda. Jadi jejak setelah ada in. Dulunya ada jelas, sekarang hanya bayangan-bayangannya gitulah kira-kira. Wa ammal aqliyatu fala atharun wala ainun. Nah, kalau fikih ada jejaknya kan? Adapun ilmu rasional tidak ada jejak dan tidak ada in. Wa ma dzalika, semua itu kenapa sebabnya? Tidaklah sedemikian illa li inqita'i sanadit ta'lim. Tidaklah sedemikian kecuali karena terputusnya sanad taklim di Andalusia dengan sebab berkurangnya peradaban dan musuh menguasai terhadap kebanyakan masyarakat Andalusia, illa qalilan, kecuali hanya sedikit di Saifil Bahar. Sedikit yang tinggal di dekat Saifil Bahar. Kalau nggak salah saya pas tempat yang diturunnya Zaid bin Tariq. Kalau nggak salah ya, syughluhum bima asyihim aktsaru min syughlihim bima ba'daha. Kesibukan mereka itu dengan penghasilan keseharian mereka itu, ini ekonomi ya kan, itu lebih banyak daripada kesibukan mereka itu dengan sesuatu yang setelahnya hidup. Lihat bahasa Ibnu Khaldun. Kesibukan orang-orang di Saiful Bahar dengan kehidupan mereka itu, yakni ekonomi, kerja, itu lebih banyak daripada kesibukan mereka itu dengan sesuatu setelah hidup. Setelah itu apa? Berpikir, mencari ilmu, ya kan? Enggak, mereka lebih. Wallahu ghalibun ala amrihi, dan Allah menguasai terhadap perkaranya. Wallahu alam bisawab wa ilahi marjuan. Maaf. Selawat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad.